106.1 Jeronimo The Real Son of Jogja. Assalamualaikum Kanca Muda Jogja. Assalamualaikum Bella. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kanca Muda Jogja, apa kabar? Luar biasa. Sasi Soma sana sini soal agama nih Kanca Muda Jogja sore hari ini seperti biasa. Luar biasa nih sore hari ini ya. Kenapa nih Kanca Muda Jogja? Karena kita berdua bakal temenin kamu nih ya, dan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ustadz kita, Ustadz Munif Tauhid. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Wabarakatuh Kanca Muda. Alhamdulillah. Sore hari ini mendung-mendung gimana gitu, tapi itulah keadaannya. Jadi kita harus mensyukuri segala nikmat dari Allah, baik itu mau cuaca yang mendung, cuaca hujan, cuaca panas, itu disyukuri. Karena tanpa cuaca itu dunia juga tidak imbang. Kalau panas terus panjang kehidupan ya gimana, kalau hujan terus ya gimana. Makanya ada hujan, ada panas gitu kan. Kayaknya Allah itu menciptakan segala sesuatunya tuh berpasang-pasangan ya Ustadz ya? Ya betul. Iya, hujan sama panas, ya kan? Cantik sama ganteng. Terus kalau yang masih jomblo sama? Sendiri. Gak ada. Kenapa gak menikah aja? Belum nemu jodohnya kali ya Ustadz ya? Ya belum aja. Atau dia jual mahal bisa. Oke. Rumus orang yang belum menikah itu biasanya dia agak jual mahal sehingga agak kurang laku. Turunin harga sedikit saya kira laku. Kasian banget sih Ustaz. Lah iya kan, rata-rata kan orang egonya masih tinggi. Nah, kenapa orang ketika menikah itu jadi ibadah, Mas? Ya karena dia harus menghilangkan egonya. Semua pernikahan sudah saya pelajari, walaupun alhamdulillah pernikahan saya baru 10 tahun pernikahan. Tetapi saya pelajari dari pernikahan yang sudah senior sampai meninggal dunia, dia berhasil gitu kan, mempertahankan kesakinah mawaddah warohmahnya. Itu kata kuncinya cuma satu. Memang namanya pasangan ya, dia harus ada yang mengalah. Entah yang mengalah itu laki-lakinya terus, atau perempuannya terus, atau gantian yang mengalah. Ketika dua-duanya nggak mau mengalah, divorce menjadi salah satu salah satu outputnya akan terjadi begitu. Nah, jadi rumus sederhananya ketika Anda pengen menikahnya barokah langgeng ya harus mau ada yang berganti peran. Kapan Anda mengalah atau kapan Anda nggak mengalah. Kalau mau bagus seperti Rasulullah selalu mengalah terus dalam pernikahannya, dan istrinya pun mengalah. Jadi sama-sama mengalah, sama-sama mencari salah, tidak mencari benar. Sama-sama mengaku salah, dan ini yang agak susah. Nah, makanya Kanca Muda, mengapa nikah itu benar ibadah, Mbak Ella dan Mas Awan? Karena sampai-sampai kan bagi orang yang mungkin belum menikah, itu bayangannya ngapain sih Allah kok ngasih support bener nih sama Rasulullah tentang menikah. Menikahlah kamu akan kaya, menikahlah kamu akan barokah, menikah. Jadi dalil kalau kamu searching dalil kewajiban menikah itu banyaknya minta ampun. Sampai Rasulullah mengancam, an-nikahu sunnati, kata Rasulullah. Nikah itu sunnahku. Fama an roghibaan sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak ikut sunnahku bukan golonganku. Oh keren toh. Rasulullah sampai ngancam. Dari yang dalil yang lunak-lunak sampai yang keras. Jadi sampai Rasulullah itu ngasih jelas ya. Besok itu ketika kita bukan umat Rasulullah, enggak usah tanya, adresnya jelas neraka, titik. Enggak ada ampun. Nah, jadi Rasulullah ngancam, kalau kamu enggak menikah, kamu bukan umatku, kata Rasulullah. Sebegitu apa ya? Kalau bahasanya orang itu promo, dari promo halus, promo benefit sampai promo punishment. Karyawan itu kan, kalau kamu nggak telat, kamu tak kasih hadiah. Kalau kamu telat, awas kamu tak giniin, betul kan? Jadi sampai tentang menikah itu dibahas, ada rewardnya, ada punishmentnya. Mengapa sih kemudian jadi ibadah? Ternyata jawabannya begini. Jadi ternyata di dalam pernikahan itu sekarang sudah muncul gejala. Kita dulu bertanya-tanya, nikah itu kan enak, ngapain disuruh-suruh? Ini belum menikah karena orang ini. Kan cuma gitu aja kan? Seneng-seneng sama istri, seneng-seneng sama dia suami. Belum tahu gitu kan? Ini yang sudah pengalaman langsung komentar. Di depan saya langsung komentar semua. Kanca Muda. Ya kan? Nah, jadi orang yang orang yang belum menikah itu pasti pikirannya adalah happy, seneng senang. Wah, gitu aja jadi ibadah, enak sekali. Dah nikmat jadi ibadah. Gitu pikirannya kan gitu. Dan dia nggak mikir aneka ragam penyertanya. Makanya kenapa orang didorong menikah? Orang yang mau menikah itu orang yang betul-betul sudah siap berperang, berjihad di jalan Allah.
Jadi nikah itu nggak kalah beratnya seperti orang berjihad. Itu asli. Makanya kenapa Allah ngasih benefit macam-macam, Rasulullah menerangkan macam-macam benefitnya, itu karena tahu resikonya. Sekarang terjawab sudah banyak orang nggak mau menikah sekarang. Lebih baik gue nggak usah menikah, lebih baik gue kumpul kebo aja, lebih baik gue saman liver aja. Pokoknya hidup ya hidup aja, pokoknya nggak ada ikatan pernikahan. Happy doang. Happy aja, gitunya aja yang diinginkan. Tahu tetap nggak bertahan juga. Karena begini, sekarang ini yang paling parah Mas Awan, kalau cuma sampai hidup akhir hayatnya nggak menikah, tapi ya nggak ngapa-ngapain, ini masih agak mending. Maksud saya begini, ada nih orang yang dulu itu kan mungkin jatuh cinta sama si A si B gitu kan. Orang dulu kan sangat dalam cintanya. Begitu ditolak atau dia nggak nikah, dia juga nggak nikah. Akhirnya sampai meninggal pun dia sama-sama nggak nikah, itu ya ada. Tapi ya nggak ngapa-ngapain juga sama yang lain. Ini masih mending. Orang yang tidak menikah dan kemudian tidak ngapa-ngapain mending. Nah sekarang ini gejalanya yang muncul di dunia ini adalah orang nggak menikah tapi dia pengen merasakan sensasi seperti orang yang bisa menikah. Nah maka muncullah gejala Mas sekarang ini. Mohon maaf sekali, Kancah Muda harus tahu gejalanya sekarang orang tidak mau punya istri. Kenapa? Istri cerewet, istri nuntut, saya pengen nikah dengan boneka saja. Akhirnya muncul menikah dengan boneka. Sex toys menjadi berkembang. Dan sekarang promo-promo sex toys itu Kancah Muda, Masya Allah, naudzubillah min dzalik, sangat menarik. Karena dengan bumbu-bumbu tulisan-tulisan yang indah. Nah, alat terapi kesehatan pria, terapi kesehatan wanita, digunakan bagi pasangan yang jarak jauh, dia menjadi aman daripada zina menggunakan itu. Nah, laku dia akhirnya, oh iya ya, masuk akal common sense. Orang-orang sekarang kan dikasih narasi gitu kan, oh iya, untuk yang masih jomblo, latihan sebelum menikah. Akhirnya setelah dia menggunakan, nggak perlu nikah, itu saja sudah cukup. Nah ini jadi masalah. Dan itu hati-hati Kancah Muda. Itu kelihatannya baru hanya alat tadinya. Begitu Anda mencoba trial begitu dan menikmati, muncullah deviasi seksual, penyimpangan yang terjadi. Sehingga sekarang banyak ditemukan di banyak negara, orang-orang yang super sibuk, nggak mau konflik dengan istri, nggak mau repot dengan anak, akhirnya memuaskan diri sendiri dengan bantuan alat-alat yang sekarang semakin hari semakin beragam, semakin canggih, bahkan semakin mirip aslinya walaupun tidak. Sehingga orang kemudian, apalagi mohon maaf sekarang Kancah Muda ada metaverse, apa namanya? Iya, metaverse. Metaverse betul ya. Nah, Haji aja mau metaverse. bahaya sekali. Kalau merangsang orang untuk bisa haji dan umroh dengan metaverse, oke, it's good. Orang kemudian, wah enak tenan berarti. Karena apa? Secara audio dan secara visual, audio maupun apa namanya, visual itu jadi apa? Kan audio ke telinga, penglihatan. Ya, video dan audio itu lebih menarik metaverse daripada nyata menurut saya. Karena kalau nyata itu kan misalnya kita punya mata minus, nggak begitu jelas, atau plus, sama kan? Tapi metaverse kan dia didekatkan dan kemudian kan dengan kamera, istilahnya dia dengan bantuan optik kan, dipertajam. Saya pernah diskusi dengan teman-teman yang suka buat film itu. Katanya kalau film 3D gitu kan ada tuh 3D sama nggak 3D kan, ya rata-rata kan 2D. Kalau dia udah 3D kan bisa pakai kacamata itu kan, kacamata yang itu. Lah itu katanya kameranya beda, pixelnya beda, harganya beda. Karena untuk sekali take aja dia nggak bisa langsung Sekali, jadi. Karena kameranya juga banyak. Waduh, sangat digunakan. luar biasa. Karena apa? Dia betul-betul real menghadirkan sensasi nyata. Lo bayangkan ketika kita itu menggunakan itu untuk haji dan umroh dalam konteks bukan haji umroh ya, itu tetap tidak sah ya. Hanya untuk istilahnya memanjakan mata kita seperti betul-betul kayak orang haji dan umroh. Oh itu bisa keren sekali Mas. Bagaimana ditampilkan Raudhah dalam Ka'bah, Hajar Aswad kayak gitu. Itu kan kita selama ini lihat 3D-nya Makkah aja senangnya kayak ampun kan, kayak gitu kan. Apalagi itu metaverse kan seakan-akan nyata. Dia jalan kameranya gitu kan, dia seakan-akan begitu. Itu untuk kebaikan, orang terangsang kemudian mau berangkat atau ngobati kangen Mbak Ella, bisa jadi kuotanya nggak boleh sama pemerintah kan, besok lama-lama saya yakin udah pernah umroh kan kamu nggak boleh, akan terjadi besok. Metaverse saja. Ya, enggak, itu yang pengen kangen tapi sudah pernah, yang belum boleh berangkat. Ya kan terjadi suatu saat karena mungkin kuota itu terbatas betul-betul. Itu kalau dibuat yang positif. Ya, tapi juga nah terbuka ketika untuk itu hal dibuatnya negatif seperti tadi itu nggak usah nikah, pakai film itu aja, nanti alatnya kita pakai, jadi atas bawah dipakai
matanya pakai itu, tangannya pakai yang lain. Apa itu? Ya itu tadi sex toys tadi. Pak Ustadz. Ya. Ada 5 negara yang banyak jomblonya. Kalau tadi kan nikah itu ibadah ya. Ya. Tapi ternyata 5 negara ini tuh nggak pengen nikah kebanyakan. Mana aja itu? Swedia itu 47% warganya tuh jomblo. Waduh. Jadi emang mereka tuh orangnya dingin banget, jadi nggak terlalu suka untuk bergaul dan lain-lainnya gitu. Terus Inggris 34% jomblo. 47% gimana? 50%. 47% tinggal 3% lagi Tinggal, loh. Setengah warganya berarti nggak mau nikah Pak Ustadz. Jepang. 34% jomblo itu Inggris. Kalau Jepang 31% Pak Ustadz. Oke. Mereka lebih memilih hidup sendiri sampai meninggal itu di Tokyo, Jepang gitu. Emang orang nggak suka berpasangan. Terus Italia 29%, terus Amerika Serikat 28%. Nah, luar biasa kan? Jadi sekarang sudah muncul kan gejala orang nggak ngapain nikah, bikin susah. Nah, sekarang muncul kampanye itu. Ngapain nikah, bikin konflik aja. Kamu kan kalau nggak punya istri, kan kamu nggak usah konflik. Kamu kan sering lihat teman-temanmu kan dimarahi sama istrinya bawel, cerewet, galak. Kamu nggak ketemu sama itu. Tinggal pakai boneka, pejet, selesai. Kamu pengen tinggal dengan bisa dibersihin, bisa digituin. Apanya sekarang jadi gerakan itu saya yakin tidak gerakan monoton apa? Tidak gerakan enggak nikahan sih, enggak, saya tidak yakin. Naluriah manusia akan menyalurkan hasrat biologisnya, siapapun dia. Kecuali dia nggak normal, ya. Jadi pada usia tertentu dia akan terangsang. Nah Ustadz, terus akhirnya ini untuk apa ya? Kenapa fenomena ini akhirnya muncul sih Ustadz? Kenapa gitu? Akhirnya banyak ya karena kemudian ada orang menangkap. Saya sangat yakin pembuat alat atau ataupun aplikasi yang melakukan seksual swalayan itu adalah orang yang juga pengalaman, artinya expert di situ, dia juga praktisi. Expert tidak hanya semacam apa ya desainer yang hanya desain, enggak. Saya sangat yakin desainnya dia terinspirasi dari kehidupannya dia sendiri. Dia merasakan sensasinya sendiri sehingga dia akan berkembang. Oh bagusnya kalau ditambah ini. Itu sampai kalau baca Mas, dulu Mas mohon maaf ya, orang mau beli sex toys atau sejenis itu susah. 1, tempatnya aja susah. 2, kalau misalnya ketemu tempatnya itu barangnya nggak mesti lengkap. 3, takut-takut. Mas Awan kok mlebu ning ngene kae. Mau apa teh? Wah, sekarang sudah ada aplikasi belanja online yang di situ bisa milih dengan berbagai macam, dengan harga bersaing, ada diskon, gratis ongkir atau diskon ongkir macam-macam dan privasi katanya begitu kan, dan bisa dikirim kemana saja. Bayangkan paket yang tidak terlihat sehingga orang bisa menikmatinya. Wow, mengerikan. Sehingga saat ini bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menikah, ingat terutama ibu-ibu, saingan Anda bukan pelakor sekarang. Pelakor mungkin suami Anda nggak berani, tapi alat-alat itu yang jadi saingan Anda. Sampai terjadi di Jepang, ada orang yang kemudian diwawancara oleh televisi dan media sana karena dia memutuskan menceraikan istrinya dan kemudian menikahi boneka. Bahkan dia milih karena boneka nggak ribet tuh. Nah, diurut, ternyata ya kan? setelah ditanya, Mas sampai niki waras mboten? Oh, saya waras sewaras-warasnya. Sampai sadar mboten? Saya sadar sesadar-sadarnya. Kenapa Anda memilih hidup bersama boneka? Anda jangan memprotes begitu, Mas. Anda tidak tahu boneka ini saya belikan baju apa saja manut, nggak pernah rewel. Masuk akal nggak? Kalau dari sisi itunya kan masuk akal, Mas. Ya kan? Saya kasih warna ini dia juga mau. Warna ini juga nggak protes. Lah iya boneka. Tapi secara itunya masuk akal bagi orang tertentu ya, kayak orang dia itu. Saya ajak makan, dia mau. Dia menemani saya makan, dia dengerin saya ngomong. Wah, kangen di rumah nggak pernah dengerin sama istrinya. Jadi pokoknya tak apa-apain dia mau, manut. Nah ternyata istri yang taat pada suami itu yang mirip boneka itu harusnya. Faktanya terjadi, ibu-ibu kalah sama boneka kan. Sudah bawel, rewel, galak, macam-macam sampai itu tadi suaminya sampai saking stresnya wis nganggo boneka wae, wis dadi bojoku wae boneka. Dinikahi itu. Sampai heboh, dan saya yakin ketika itu diekspos di media massa itu bukan sesuatu yang hina, artinya bukan menghinakan dia, itu menjadi promo bagi yang lain. Tak coba apa ya? Nah itu kata kuncinya.
trial. Akhirnya banyak orang mencoba. Tadinya dia tetap punya istri mencoba, akhirnya malah istrinya yang dicerai. Itu terjadian. Maka hati-hati menggunakan itu termasuk deviasi seksual. Itu sangat hati-hati. Nah, bagaimana Ustadz sebaiknya kita sebagai seorang suami dan seorang istri bersikap dalam Islam supaya akhirnya kita bisa membahagiakan pasangan kita gitu. Karena kan akhirnya dan supaya beribadah. mereka nggak beli sex toys. Iya. Akhirnya menikah itu jadi kayak nggak beban gitu. Iya, karena sekarang ini. Tapi ini juga buat suami kan Ustadz ya. Ya suami dan istri Suami sama. istri. Karena konteksnya begini. Sekarang para jombloan dan jomblowati itu, mending kalau aku nikahnya nanti kalau udah punya duit, kalau udah punya ini aku mau nikah, itu masih bagus. Dia tidak ingin mengecewakan pasangannya. Yes, saya setuju. Yang penting jangan lama-lama sampai akhirnya Anda nggak beli rumah dan nggak nikah-nikah juga. Yang masalah itu gini loh, mohon maaf ya, kancang muda, tidak dipungkiri, tidak ditolak, dan bahasa lebih kasar, tidak munafik. Orang ketika menikah pengen gituan, biar sah dan halal dan tidak dosa, bukan masuk kategori zina, oke? Kan begitu. Nah, sehingga orang itu ya begitu menikah, yang dibahas sama temannya malam pertamanya kayak apa, gimana malam pertamamu, terus bulan madu, pasti itu kan. Jarang yang kemudian bahas kamu tinggal di mana, nyaman nggak kamu dengan mertuamu. Itu nggak pernah dibahas. Yang dibahas adalah gitunya gimana pengalaman malam pertama, gimana kamu honeymoonnya. Itu yang dibahas kan. Ketika orang menikah, berarti tujuan utamanya itu tidak salah. Karena apa? Orang memang pengen gitu harus nikah. Maka zaman Rasulullah begitu ada perempuan laki-laki kok melihat perempuan, langsung dinikahkan Mbak Ella. Misalnya ada laki-laki kok ndelok tenanan terus ngomong terus, dah nikah. Dan langsung nikah dan oke. Karena tahu Rasulullah ini kalau nggak nikah bakalannya aneh-aneh. Baik aneh-aneh pakai alatnya sendiri, maksud saya adalah swalayan tadi, atau aneh-aneh kemudian berzina sama perempuan itu. Karena dia sudah punya minat. Maka Rasulullah dengan jelas mengatakan, ya ma'syarus sabab, hei para pemuda, manis tota amikumul ba'at. Kalau kamu udah siap ba'atlah, menikahlah. Fa'ilamnya statik. Jika kamu tidak mampu, ya falai bisiam, kamu bisa melindungi dengan puasa. Puasa itu artinya macam-macam, tidak hanya puasa tidak seperti puasa Ramadan itu, tapi puasa matanya, puasa hatinya, telinganya, dari hal seperti itulah. Sekarang bayangkan, berbagai macam informasi masuk, yang seksi masuk, yang masalah seksualitas masuk, dari film, dari teks, dari macam-macam, sehingga orang kenal seksual sekarang lebih gasik daripada orang dulu. Orang dulu baru kenal seks ketika sudah dewasa betul, dia sudah bekerja baru kenal seks. Sekarang enggak, masalah tentang konten seksual, baik itu yang halus sampai yang kasar, baik yang tulisan maupun video dan sebagainya, itu sudah mulai masuk di dunia anak-anak sekolah dari kecil. Makanya hasrat seksual anak sekarang itu lebih tidak bisa terbendung, karena dia sudah punya hasrat dari kecil. Beda dengan orang dulu. Apa hasilnya? Ya hasilnya kemudian mau enggak mau dia mau menyalurkan kan. Nah saat ini yang terjadi, kalau orang terbiasa menyalurkan di luar pernikahan dengan macam-macam, nah akhirnya dia nggak menikah karena tujuan utamanya begitu. Maka orang Islam itu keren toh, mesti akan muncul syahwat. Ketika muncul cuma dua pilihan, tahan atau nikah, nggak ada lain lah. Tahan pun puasa ya. Iya, tahan atau nikah, nggak ada pilihan lain, nggak ada pacaran nih, sebetulnya kan gitu. Nah sekarang nggak, antara nahan dan tidak nikah dijembatani dengan pacaran. Ini disinilah muncul perdebatan masalah pacaran. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram, tergantung isinya. Cuma kalau saya boleh memberikan penjelasan di sasi Soma ini, kamu pacaran kalau terlalu lama rawan. Saya bilang terlalu lama rawan. Makanya pacaran itu boleh nggak Ustaz? Boleh, silakan. Tapi ada aturannya. Jangan terlalu lama, pakai gas-gas tertentu dan Anda siap untuk menikah segera. Tapi kalau Anda sudah mulai secara dini pacaran, hati-hati. Lamanya pacaran ini kan tengah-tengah antara menahan dan antara menikah. Nah tengah-tengah itu kamu cenderung ke menahan atau cenderung ke menikah? Kan masalah. Repotnya menjelang OTW ke pernikahan tapi tidak menikah, tapi melaksanakan aktivitas seperti orang yang sudah menikah. Contohnya berjalan di pinggir jurang nih ya. Nggak usah jauh-jauh. Zaman bapak ibunya Mbak Ella, atau zaman Mbak Ella aja lah, atau zaman kita Mas. Kalau nyebut pacar itu yang, masih ingat saya. Wih, kayaknya juga malam minggu jangan dong. Wah jangan. Kayak gula jangmu. Weh jange elak, weh jange awan. Itu masih zaman jadul, zaman kita. Atau zaman jadul lagi masih ada yang betul itu. Sekarang nggak ada istilah yang, adanya bojo san bojo. Nanti gue, aku tak bojo sih, kurang ajar kan?
kayak golek bojomu. Jadi nyebut pacar itu bojo. Makanya persis perilakunya seperti orang suami istri. Nah, jadi hati-hatilah Kanjeng Muda, karena begini, sekali lagi, mengapa menikah itu ibadah? Karena orang yang mau menikah itu betul-betul mau mendekati Allah dan Rasulullah. Itu loh. Jadi orang yang menikah itu sebuah perkara. Bikin orang menikah itu orang yang nambah masalah. Wes ngono tok, ora ono liyane. Nikah itu nambah masalah. Enggak percaya tanya yang sudah menikah. Nikah itu menambah masalah. Nambah pasti nambah. Cuma kalau dia lillahi ta'ala, isinya barokah. Elak siaran, dapat uang dari siaran. Elak take voice over, dapat uang dari voice overnya itu. Kemudian tiba-tiba anaknya minta jajan, dikasih uang sama anaknya. Kalau elak yang mengeluarkan uang, bukan suaminya elak, dimasuk sedekah. Tiba-tiba suaminya belum gajian, elak udah punya gaji, listriknya habis, elak bayar listrik, elak sedekah. Tiba-tiba elak harus memberikan nasi karena mungkin suaminya belum cair anggarannya, elak sedekah. Jadi perempuan yang mau ikhlas mengeluarkan uang untuk rumah tangganya, dia sedang bersedekah sebegitu banyaknya dari dulu sah sampai dengan sekarang. Hitungan sedekahmu. Nek kuwi kowe ikhlas, ning nek nganggo ndumel kuwi ora kanggo. Ngono lho, Bro. Jadi ana syaratnya. Enggak apa-apa. Aku dulu ya, udah pakai punyaku dulu ya, bismillah ya, gitu enak kan, udah pakai ini aja dulu kan, gitu kan. Kalau Mbak Elaan pakai punya saya dulu ya ndak, oke, gitu kan. Kalau kita mbok nih apa atau saya terserah lah. Nah bedanya kalau dia keluar uang, dia sedekah gitu loh. Itu, tapi itu masalah kan, ketika perempuan kemudian misalnya ada perempuan ngomong sama Mbak Ela, kalau menikah itu berarti semuanya dari suami ya? Ya enggak juga lah, aku juga keluar uang banyak. Waduh, kalau gitu aku enggak nikah aja po ya. Muncul pelitnya. Sebelum menikah dia hitung-hitungan, akhirnya enggak nikah, Mas. Maka orang menikah itu separuh edan menurut saya. Orang itu kenapa? Maksudnya separuh edan itu bagus. Loh, edan itu apa? Tahu itu masalah tapi tetap dijalani, itu kan rada edan. Dan orang yang nggak pernah gila, dalam tanda petik gilanya, itu nggak pernah sukses. Piye Mas? Kira-kira arep majuran yang Jakarta iki, ben-ben endi kuwi lho. Nek gelem yo ngedol motor. Oh, ayo beranilah gitu. Kan akhirnya Ceylon Seven kan ngedol motor kayak doan, karo jikusik barang kayak. Kan edan doan. Oh, rekaman ngedol motor. Wah kan zaman semana motor larang banget, Mas. Orang punya motor ki impian duwe apa? Grand ngono biyen wah, cewek ndelok melirik kabeh, Mas. Tenan itu karena biar ra iso utang, isone cash. Berarti wong di motor mesti sugih gitu atau minimal duwe sing didol gitu loh. Artinya ketika waktu itu Sheila dan Sikusik tidak mau ngedol motore, patungan motor. Itu bagi sebagian orang misalnya motormu nanti Ros misalnya Mas Ros tanya atau Duta tadel tak nggone rekaman. Wah ayo kowe iki mbok yo saiki iki piye carane rekamannya saya bayar kok malah tuku motormu didol rekamane piye kowe iki cen edan kan gitu omongan mun edan betul enggak. Loh orang kalau tahu remote-nya menikah dan menikah itu mungkin akan mengatakan kowe iki edan. Oh, kowe iki maune kepenak nyambut gawe dadi penyiar Joronimo, duitmu tak seneng-seneng dhewe saiki mah tak pakai bojomu ya, anakmu yo to. Aku iki malah kerasa nikmati duitmu to. Betul enggak? Laki-laki juga sama. Lah kowe iki ngopo golek masalah? Wis kowe iki ganteng, duitmu akeh digetak-getak bojo, kok ya gelem kowe iki Cen? Pinter. Gitu. Betul enggak? Akhirnya orang itu mau menikah itu separuhnya edan karena orang beriman itu kan kowe percaya karo Gusti Allah sing ra ketok. Kowe percaya? Endi fisike endi? Buktine endi ana apa? Kowe iki Cen? Nah, kan gitu kan kalau bagi orang yang apa ateis kan gitu. Tapi kita kan akhirnya ben aku percaya karo zat sing aku ra ketok ya ben. Kan gitu kan. Kowe diperintah Rasulullah kok gelem? Rasulullah itu wis edo suwe. Kowe wis tau ketemu apa? Ya kowe nek bener nek ora. Iman itu sebagian dari gila. Nek ra gila ora beriman, Mas. Artinya gila itu apa? Aku ora ngurus. Wes aku yakin. Oh, jenenge keyakinane kaya wong edan lho, Mas. Kita bicara kalau ini kacamatanya adalah kacamata dari orang yang enggak senang Islam. Nah, kita yang Islam, yang muslim taat, kemudian kacamatanya bagi orang-orang yang Mbah jenengan nopo? Kok ndak nganggo dupa ngaten-ngaten teng pinggir laut? Manu Mas niki ben ngaten. Lho jenengan niku Chan. Niku sinten, Mbah? Niku ngopo jenengan teng ngriki? Wonge ra ketok. Niki laut malah jenengan mengke kejebrukan gunung nek teng gunung, nek teng laut malah kena ombak. Empun to, Mbah niki sinten sing tok jaluk niku sinten? Karena dia punya keyakinan, keimanan terhadap itu. Bagi kita dia adalah orang
pinter tadi itu. Jadi kacamatanya kan orang-orang yang yakin kan orang-orang yang separuh agak sedikit gila gitu kan. Nah makanya Allah gila dalam tanda petik ya. Ya bukan gila yang maksudnya kemudian edan di pakem bukan ya. Maksud saya gila yang dimaksud itu dia mau betul-betul dia tutup mata Mas. Saya yakin orang-orang yang akhirnya memutuskan menikah sebetulnya dia orang yang imannya sangat kuat karena dia betul-betul tidak tahu ke depan bagaimana hidupnya gitu loh. Oke. Dia betul-betul buta kan. Anda kan cuma tahu jenenge iki profilnya, istilahnya Anda tahu portofolionya kan hanya sebentar. Kamu nggak betul-betul tahu rekodnya kayak apa kan, ke depan kayak apa. Banyak orang yang tadinya punya mendambakan menikah akan menjadi enak luar biasa karena suaminya pengusaha sukses, tiba-tiba setelah menikah Allah kasih ras, kemudian jomplang bisnisnya, kemudian menjadi underclass. Bagaimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Dan Anda kelihatannya nggak mau memilih itu, padahal itu besok akan menjadi calon presiden ke depan. Dia menjadi orang yang luar biasa. Anda akhirnya nggak milih itu. Atau Anda milih karena ya Allah, aku nggak tahu mau jadi apa, tapi aku yakin kau memberi pertolongan ya Allah. Ben dari wong-wong ira perspektif ya Ben. Dia akhirnya sedikit rada gila menikah. Bahkan sama orang teman-temannya mungkin di EC. Walah kowe entuk awan ki arep ngimpi apa to lah. Misalnya begitu. Kowe iki sesuk dadi apa ya kowe iki arep mangan watu wong awan kemeng tukang patung misalnya gitu kan. Ternyata tukang patung patungnya yang di ono dia bikin patung internasional semuanya proyeknya ke dia. Nggak pernah tahu kita. Makanya nikah itu gaib. Begitu orang mau nikah, Allah ngasih barokah betul. Ibadah, kamu nilai ibadah, Allah ngasih support karena kamu memilih jalan yang menurut sebagian orang adalah gila. Oke, dan kalau misalnya menggarisbawahi tadi yang udah diutarakan oleh Ustadz, salah satu kunci menjadi suami atau istri yang membahagiakan pasangannya adalah ikhlas ya Ustadz. Ikhlas dan ya. mengalah ya. Ikhlas ya, gitu. Nanti kita bahas. Tapi apalagi yang bakal apa ya sebaiknya dilakukan oleh pasangan sehingga kita bisa membahagiakan pasangan yang lain nanti abis ini ya lah ya. Oke. 106.1 Jeronimo Real Senang Jogja. Kalau kanca muda pengen punya impian menikah boleh, pengen punya impian punya mobil juga boleh. Amin ya Allah. Haji umrah amin. Amin. Mobil amin. Mungkin yang masih jomblo menikah. Amin. Dia kalau Gitu mau kan. nikah, jangan sampai Indonesia yang banyak penduduk ini Pak Ustadz mungkin akan punya tren yang sama dengan Inggris, Swedia, Jepang gitu. Tapi memang kalau di Jepang itu sendiri Ustaz, punya beberapa orang teman Jepang itu mereka nggak mau menikah karena di sana beban hidup begitu berat. Terus Mahal kemudian ya? mahal ketika punya anak, pendidikan, kemudian rumah dan lain-lain itu berat gitu. Padahal menikah kan juga harus menanggung itu. Nah, sebenarnya gimana sih Ustaz menjadi seorang pasangan yang baik dan bisa menciptakan pernikahan yang menjadi ibadah gitu. Ini yang selalu saya sampaikan ketika saya mengisi khutbah nikah. Sebetulnya khutbah nikah ini juga dulu disampaikan ke saya, tapi bukan khutbahnya. Jadi saya waktu itu masih ingat 2012 saya menikah itu Pak Wali Kota Pak Haryadi Syudi itu ketika di Masjid Agung Gresik menjadi saksi pernikahan saya dan persis berada di sebelah saya. Beliau sebelum ada sebelum dimulai prosesinya tapi sudah duduk itu, beliau mendekatkan di telinga saya, dia mengatakan, Munif, kamu tata hatimu, semuanya ditentukan hari ini. Kalau kamu salah niat, kamu salah memasang niat, akan bermasalah. Tata awal ini ditata sekarang, inilah saatnya. Jadi itu yang saya selalu ingat-ingat ketika saya mau ikut nikah itu ya pesannya Pak Wali Kota pada saya. Dan itu betul. Tata niat hari ini karena menentukan segalanya. Nah, kalau kejadiannya sebelum menikah, arti Anda belum masih jomblo. Nah, kamu harus punya niat. Ngapain kamu nikah itu, niatnya apa? Jangan jadikan seksual menjadi tujuan utama. Dia agenda saja nggak apa-apa. Tapi nikah itu untuk mencari ridho Allah. Kenapa? Dengan kita menikah kan Allah seneng. Ya, berarti kowe percaya kowe cok tak kayak duit, percaya kowe nanti anak tak urusi anakmu, ora kowe duitnya saka aku bro, ora saka jeronimu ngerti ra? Jeronimu meng corone gitu. Aku duite untuk jeronimu ne, ngerti ra? Ya wis apik-apik nek kowe gelem nikah. Allah kan bilang gitu. Rasulullah juga wah seneng kan itu kan. Sip kowe umatku kowe percaya ya karo apa sing tak sampaikke. Ngono lho. Kan gitu. Nah, ketika itu nanti paketnya komplit di dalamnya.
Orang-orang yang tidak mau menikah karena takut biaya mahal, itu berarti kan dia tidak yakin dan tidak percaya Tuhan itu berarti. Ya udah otomatis jangan ditanya kalau itu. Gitu kan. Apalagi dia kan ya. Pernah nggak sih kita itu tiba-tiba sendiri di malam hari di tempat yang sepi, menerawang jauh, kita bertanya diri kita sendiri, ya Allah, sudah sampai sekian toh ternyata saya nggak ngira ya Allah, aku sekarang punya ini punya itu, bisa ini bisa itu, dulu aku siapa ya Allah. Coba kamu tanya gitu kan, ajaib betul hidup kita. Apalagi kalau diteraikan dari orang tua kita saat ini, itu tracknya itu ajaib tok isi nih. Itu nek dikalkulasi ratekan Mas. Makanya jangan pernah ngukur ukuran manusia dengan ukurannya manusia tok. Jadi kita kalau punya masalah ukurannya Allah. Allah itu maha penyelesai masalah. Kalau kita menyelesaikan masalah dengan ukuran kita, insya Allah nggak selesai. Betul. Iya, betul. kita harus pakai Allah, gitu kan. Ukurannya Allah. Jadi cara pandangnya cara pandang Allah, bukan cara pandang kita. Jelas nggak selesai. Nah tadi kan, wah biaya hidup mahal Ustaz di Jepang gini. Iya. Tapi kalau kamu yakin sama Allah, nanti Allah bikin kamu bisa dapat, entah kamu akhirnya pindah dari Jepang, atau kamu di Jepang punya bisnis yang kemudian kamu bisa lebih bagus daripada yang kamu khawatirkan terjadi. Ada caranya lah. Ada caranya. Nah, pertama makanya niatnya dulu. Nah, itu bagi yang belum menikah, Anda pas banget. Tata niatmu untuk apa? Nah, yang terlanjur udah menikah nih, gede-gede ini kayak gini, anaknya udah besar-besar kayak ini nih. Nah, itu berarti memperbarui niat. Bukan memperbarui pernikahan dengan yang lain. Enak wae doan guyu. Oh. Ganti gambar Ustaz. Langsung udah ngaco ngarepan. Yang diperbarui adalah niatnya. Oh iya. Ya ampuni aku ya Allah. Aku dulu nikah dapat Mas Awan tuh pengennya aku hidupnya santai, nggak usah kerja, uangnya banyak. Ternyata ya nggak seberapa. Saya salah niat ya Allah. Nanti enak setelah itu. Mandang Awan istrinya itu enak. Sama kan ketika suami gitu kan, ya Allah tak kira dulu ya cantik tenan, ternyata sekarang gemuknya luar biasa ya Allah. Tapi aku yakin aku tidak hanya ngejar gemuknya itu ya Allah. Ngomongin gue nih. Istriku ya gemuk. Istriku ya gemuk, kowe iki kok tersinggung. Kan nggak ada luar biasanya. Kan gitu. Luar biasa ya Allah. Ini kalau apa namanya? Kalau aku hanya masalah itu, aku sudah salah ya Allah. Karena menikah tidak hanya melihat body ya Allah, tapi membawa dia ke surga ya Allah. Tugas terberat aku sebagai suami bukan masalah itu, tapi masalahnya aku membawa ke surga ya Allah. Wah kan keren akhirnya. Jadi nanti kalau niatnya diperbarui, masalah gemuk, masalah kurus, masalah uangnya dikit, uangnya banyak, masalah ini, masalah itu akan cair Mas. Nah makanya suami istri itu saya sarankan kalau sudah menikah sekian lama itu perlu recas ulang. Nah caranya recas ulang itu adalah ya sekali-kali Anda hangout tidak di rumah. Ya, kemudian check in di hotel atau di tempat mana saja yang Anda nyaman, sehingga nanti ada sesi ngobrol bersama. Itu akan menenteramkan. Betul. Itu. Anda selalu kalau saya bilang hotel selalu mesum pikirannya. Ya nggak apa-apa kalau di dalamnya isinya harus begitu. Kalau Anda pas nggak mau gitu ya nggak apa-apa. Yang penting ngobrolnya. Ingat, ngobrol di rumah kan bisa Ustaz. Iya, suasananya tapi beda. Gitu loh. Jadi kayak menciptakan arah tujuan kembali gitu ya, Ustaz ya. Iya, bila perlu sekali-kali Anda rubah settingan tempat tidur Anda ganti pindah tempat tidur ya nggak apa-apa. Itu menjadi salah satu karena kenapa? Bosan itu muncul pasti. Nggak ada orang menikah nggak bosan ketemunya sama itu dari pagi sampai malam ketemu terus. Ya bosan nggak bosan, nggak ada. Saya tanya suami mana yang nggak bosan sama istrinya, masih bosan. Istri mana yang nggak bosan? Cuma gimana mengatasi kebosanan itu ada dalam Islam. Contoh Rasulullah sering mengajak istrinya jagang mantan. Jagang mantan itu sebetulnya ternyata istimewa. Begitu kita jagang mantan, pikiran kita wah bariki malam pertama aku ya iso bariki ning omah. Wah mesra aku ya iso bariki mesra karo bojoku. Aku wis tau kok ngono aku ya iso padha ngono. Nah, akhirnya kenapa orang sering menghadapi pernikahan itu kemudian muncul cinta kasih? Dia yang guyung-guyung biyen zaman malam pertama kok ngopo. Biar ngene kok ngopo. Dia juga senyum-senyum sendiri. KSBB Ustaz. Ya istilahnya gitulah. Nah, artinya apa? Artinya kita harus menciptakan suasana sendiri. Dan akhirnya si istri itu begini. Nanti sampai pada puncaknya begini si istri itu. Ya Allah, tujuanku itu apa? Oh tujuanku itu aku kan tadinya aku tahu ya Allah bahwa aku tuh harus melayani suami dengan baik. Tidak hanya sektor seksualitasnya saja, tetapi banyak sektor yang harus aku layani. Aku tahu tujuannya ridho dia. Kalau dia ridho aku surga.
Ngapain aku capek-capek menikah kalau tidak ingin surga ya Allah. Wah muncul. Suami ya sama, ya Allah. Aku tuh dapat surga kalau aku tuh bisa mengentaskan beban dari istriku ya Allah. Aku tahu saat ini rezekiku masih kecil, tapi aku minta padamu ya Allah, aku ingin kok istriku nggak usah kerja kalau bisa. Aku ingin kok istri minta apa-apa tak kasih. Aku juga sebetulnya juga merasa selama ini mangkel diminta istri itu mangkel ya Allah. Tapi ternyata setelah aku istighfar, aku koreksi, aku yang salah. Memang tugas istri itu minta suami, dan tugas suami minta Allah. Nah aku begitu dimintai, aku merasa seakan-akan ini istriku atau bukan, kok minta kayak preman aja. Nuntut terus. Ngaku malahan. Kan gitu kan. Nah, ketika suami punya ruang untuk dialog dengan Allah dan akhirnya memutuskan, berarti istriku rasalah. Dek, bismillah. Ngapura ya, aku udah bisa nukokke sing tak pengen-pengen ini. Bismillah. Aku arep ikhtiar, dongake aku. Amin. Dan dia mulai. Suami kalau pengen lolos, rezekinya lancar, tak kasih rahasianya. Apaan tuh? Pokoknya begitu istri minta, jangan pernah ditolak. Yain. Mas, sesuk adewe ngono ya. Oke. Embuh dari mana gitu? Oke. Oke sih. Begitu. Tahu nggak kalau pengen Anda kerdil, gampang. Mas, sesuk tukokke sepatu ya. Iya, ngono tok. Nek kowe pengen kerdil sesuk ora sugih gampang. Yo, ning aja larang-larang. Wes, kowe ora sugih kowe. Sing murah wae. Neng kae klitian wae rasane mall-mall barang. Mesti ancam. Padahal tahu nggak? Suami ketika nraktir istrinya dengan ikhlas, wis col ngono kuwi, Gusti Allah bakal ganti kok, Mas. Maka Anda-anda yang saat ini hidupnya sumpek, Anda kurang nraktir istri Anda. Para suami dengarkan saya. Yang di rumah ada radio gak ini ya? Ya jujur, ayo kan Harusnya di WA ada. kan podcast-e gue ngopo podcast-e. Lah kan dulu pakai podcast. Ya ta Mas teh. Ngopo. Wah, istrinya langsung seneng ini. Wah, ini langsung suruh ditraktir. Karena ada. Ini suami itu ada nek kon traktir kanca royal, giliran sing traktir bojo milah-milih. Sing ngono wae. Sing ngono wae. Begitu karo ngono, silakan pilih yang mana. Wes bebas. Giliran karo bojone sing ngene wae. Wah, sono larang sesuk tanggal 6. Wah. Padahal kadang istri itu minta ke situ tuh dia kadang tidak pengen. Dia hanya ngetes suamiku cinta nggak sama aku. Kok yo dadak dites gitu loh, Tat. Kan udah salah. Tes Kenapa? istri itu dilakukan terus pas setelah menikah tuh istri itu sering ngetes. Suami yang jarang ngetes. Tuh suami yang jarang ngetes. Suami yang jarang paham kalau dites. Itu. Ini kode, ini sebuah kode. Itu. Kalau istri itu ngetes terus, Mas. Walaupun dia sudah menikah tuh ngetes itu dia ngetes terus. Kadang dia sendiri ada yang ngomong. Begitu dia udah beli misalnya tadi sepatu tadi. Oke. Enggak pernah dipakai juga kan. Ora bukan gitu. Neng di. Misalnya sebut merek yang di mall itu. Mau mana? Yang situ Mas ya. Dia nanti akan rasional sendiri kok. Yang ini aja Mas. Yang ini bener. Oh. Ngerti kan? Ngerti kantongnya sing lanang. Dia cuma ngetes kok Mas. Nek pelakor orang ngetes, ngeruk. Beda. Nek pelakor ndeloke lajur kanan, lajur kiri. Lajur kanan. Oh iya, betul. Lajur iya. kanan nek pelakor kuwi ndeloke lajur kanan. Lajur kanan tok. Nek lajur kanan tok nek pelakor. Nek pasangan asli dia lajur kanan dan lajur kiri sik bar ku ndelok kanan. Yuk kanan ora sido, ganti meneh sing senyampang kiri dan kanan. Ning nek pelakor kanan tok. Sing larang ndi. Lah ngono. Udah otomatis. Itu rahasia. Maka suami-suami nek kowe pengen Allah berkahi hidup Anda, calcul nyoh. Ben, entek golek. Karena banyak orang pengen golek tok. Halo, Anda dengerin di rumah ya. Lo kan gitu Mas. Direkam. Nah sekarang yang adil itu kan berlaku untuk suami. Gimana untuk istri? Aduh. Nah kan Gimana nih? 3 lawan 1 nih saya. Gampang. Aduh. Mohon maaf ya. Mohon maaf dengan sangat sekali. Kalau perempuan itu, mohon maaf, kesukaannya banyak.
Kesukaannya banyak, Mas. Ya ini, ya itu, kesana kesini, itu perempuan. Makanya aksesorisnya banyak. Laki-laki itu cuma konsisten di seksualitas dari dulu, fisik clear. Loh, dia tertawa. Ini kan diet gini ya. Laki-laki. Loh, kok jadi seksi curhat ini? Bukan. Gitu ya? Maksudnya gini, suami itu konsisten dari dulu itu. Nggak bisa masak, pasti dimaafkan. Ya kan? Nggak bisa nyuci, pasti dimaafkan. Karena ada pengganti. Nggak bisa masak, tinggal aplikasi. Food datang sendiri. Nggak bisa nyuci, ada laundry. Nggak bisa bersih rumah, tinggal panggil mbak-mbak atau bubu siapa. Tapi kalau nggak bisa ngelayani yang itu, mau apa? Apa kamu cari pengganti juga? Ya nggak bisa tapi. Nggak bisa. Makanya ketika itu tidak dengan baik dilakukan, catat omongan saya, barokah rezekinya hilang, kebahagiaannya hilang. Maka berarti harus seimbang dong ini Ustaz nih. Jadi gini loh, Dua-duanya gitu ya. mohon maaf, walaupun ini ditentang banyak orang, silahkan pendapat saya. Istri pendapatnya adalah gimana caranya suami itu kekayaannya, asetnya adalah didedikasikan untuk aku. Itulah istri. Nggak bisa ditampik seperti itu. Suami mengatakan, piye caranya di aku seks itu terpenuhi dengan baik. Mengenai dok, ya maka jadi kayak pelacur transaksional. Makanya ancaman Allah bagi suami-suami, hei para suami, penuhilah hak istrimu, bekerjalah, nafkailah istrimu, duit. Allah itu bilang gitu. Istri, hei layanilah suamimu, taatlah, manuto, gaya apa manut, kon ngene gelem. Nah, ini kan nggak pernah didialogkan dalam suami istri. Yang terjadi apa? Ya deadlock. Istri nggak melayani karena nggak dikasih duit. Suami orang ngasih duit karena dilayani. Akhirnya apa? Oh, gendro, runyam. Tapi kalau misalnya dua-duanya akhirnya menerima dan ikhlas dan memasrahkannya kepada Allah, ya Allah, aku sudah berarti semuanya, pokoknya itu aku padamu ya Allah. Oke, gitu. kuwi caranya piye? Tak kasih tahu caranya. Itu caranya adalah pasca bayar. Apa Lem itu? bayar carry. Gimana itu Tat, Maksudnya kalau istri nggak usah menunggu duit, kowe tak layani sepenuh hati, tak puas ke sepuasmu, sak bobolmu, sak lemesmu, pokoknya all out aku walaupun ra tok bayar, aku ora masalah pasca bayar. Sesuk Gusti Allah sing bayar. Jadi dia melayani suami seperti suaminya seakan-akan ngasih uang bulanan 100 juta per bulan, padahal ora sakmono. Ning dia layanannya kayak 100 juta. Allah akan gantikan sisanya nanti dalam bentuk lain. Ngono lho. Sama dengan suami. Suami gitu juga ketika istrinya minta pokoknya berikan yang ada. Wes rasa dihitung. Nanti Allah akan ganti nanti pasca bayar. Itu loh. Memberikan yang terbaik untuk Iya, pasangan pokoknya gitu terbaik ya. dulu walaupun itu belum bisa segitu. Jadi intinya lem bayar carry Mas, tunda. Utang sih. Makanya Allah itu kalau meng-hire hambanya untuk sedekah itu kata-katanya keren firman Allah itu. Maukah engkau memberikan pinjaman terbaik untukku? Mau keren toh? Allah itu. Hambanya itu saking halusnya Gusti Allah itu. Gelem ra kowe ngene pinjaman gua, pinjaman terbaik untukku kata Allah. Artinya apa? Allah itu bakal ganti loh. Nah, maka para istri-istri itu nggak usah nunggu suaminya kaya ngasih duit banyak baru kamu memuaskan apa yang dia minta. Loh, saking nggak usah jauh-jauh loh. Nek kan ngomong kan bojo sok angel. Mbok kowe iki nek pas malam Jumat apa hari Dinggo iki mbok pakaiane seksi. Kan ora tau arep ngomong ngono ya ora tegon. Sing wedok ya ngono tuh gadine waton nganggo ngono kae. Ora menarik blas. Ah, begitu begitu sing lanang ngejak dialog. Ah, ditmu ki pira Mas? Arep njaluk mate aneh. Iki nggo tuku ki ra ono. Ilfil. Makanya pantas sekarang hubungan suami istri itu nggak pernah bisa nikmat. Kenapa? Karena ada trembel-trembelannya, nggak lost doll, nggak ikhlas lillahi ta'ala. Ada apa? Transaksional. Malah pas melakukan aja karo ngomong sesuk karo bayar dulu Mas. Faktanya begitu Mas. Nah, orang-orang dulu tuh lost doll, carry, bayarannya carry. Mengikhlaskan segalanya, memberikan yang terbaik buat pasangan. Iya, itu kata kuncinya. Makanya niatnya ditata. Kenapa sih kamu berhubungan badan? Niatnya jangan hanya untuk seksual. Kalau untuk seksual saya yakin banyak istri itu tidak mau. Karena secara apa? Secara frekuensi tanya Dokter Boyko sama dokter-dokter seksual itu. Istri yang bisa orgasme itu jumlahnya kecil. Tapi kenapa tetap melakukan istri-istri terdahulu, para istri-istri sahabat seperti itu? Ya karena dia tahu surga jaminannya. Wis sakarepmu. Bahasa kasarnya banyak melakukan fake orgasme.
puas, yes, padahal ya ora. Untuk apa surga? Wah, sing ora kan ngece, aku piye masuk loyo ra cetha. Kan gitu. Ya karena nggak dibangun nawaitunya. Tapi nek nawaitunya dibangun, nanti Allah kirim sinyal. Mas, masake bojomu reng puas lho. Kowe kudu menambah durasi. Piye carane kowe konsumsi batu sauda, kowe olahraga. Akhirnya muncul sendiri Allah kasih sinyal dari situ nanti. Istri juga dikasih sinyal sama Allah kayak misalnya bojomu lho jane pengen gaya macam-macam. Saya pengen kowe iki ya dadi kaya perawat, yo nganggo baju perawat barang rada seksi barang. Mungkin akan dikasih sinyal di situ. Akhirnya dua-duanya saling kreasi masing-masing. Dan itu tidak harus mahal. Tolong dicatat, tidak harus mahal. Makanya Bapak Ibu semua, kanca tua ini kan kanca tua yang kemarin ini. Kalau kanca muda tidak disarankan saya belum menikah ya. Belum punya pasangan gitu ya. Kenapa? Kalau masih mantan anyar nggak usah ditanya, masih bergairah. Kalau sudah usianya sweet seven apalagi 40-an ke atas itu harus penuh kreasi. Ya kreasinya macam-macam, makanya muncul dia cekin, muncul dia kemudian sensasi apa. Itu dalam rangka merawat cinta kasih. Wong itu hukumnya halal. Gitu loh. Nah, yang tidak benar adalah wis rasa reko-reko ngene wae apa ya pantes akhirnya enggak pernah berkembang. Maka lihat pasangan suami istri itu kan ada wis rada tuwa sing guyu-guyu mesem-mesem kaya ngerayu. Mas kenapa? Ya dia merawatnya dengan baik. Jangan salahkan pekerjaan dan capek-capek itu. Kalau niatnya benar, niat itu mengalahkan segalanya. Pengen contoh bukti nyata? Oke, tak buktekke contohnya. Kamu tarweh. Oke? Habis tarweh kamu makan bakmi godhog. Makan bakmi godhognya adalah bar tarweh. Tarwehnya rampung jam 8:30. Kamu makan bakmi godhog jam 9. Sampai rumah kamu tertidur ngantuk blek karena aktivitas padat. Kamu bangun pas adzan subuh. Anda nggak sahur. Oke? Berarti kamu terakhir makan jam 9. Kamu terus tetap puasa karena kamu sudah niat. Bayangkan, dia berarti nggak makan berapa jam, Mas? Kalau dari jam 4 pagi sampai jam 5:30 sore itu berapa jam? Coba hitung cepat. 4 pagi sampai 5:30 sore. Berapa jam? Itu 14 jam. Tambah dari jam 9 sampai jam 4 berapa jam? Itu berarti berapa? 6 jam. 6 tambah? Hah? 6, Bo. Dari 9 malam sampai 4 pagi. Iya. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7. 7 tambah tadi berapa? 7 tambah tadi 14. 14 berapa? 21. Hampir 24 jam nggak makan nggak minum. Kuat apa kuat? Kuat dah tuh. Kenapa? Niat. Nah, berarti niatmu itu apa ketika menikah? Niatmu ketika hubungan badan itu apa? Niatmu ketika kamu ngasih duit istrimu itu apa? Niatmu ketika kalian suami itu apa? Tanyakan niat itu. Kamu aku. Santai, Tat. Loh, kalau salah niat, wes masalah. Inama malu bin niat. Nah, jadi sekarang niatnya apa? Disitulah. Ini kanca tua ya. Nah, yang mau menikah juga berarti perbaiki niat ya. Kanca muda ini sebagai kamu akan melewati fase ini nanti. Gitu kan? Jadi jangan dikira gitu kan. Maka ada rumus menarik ya. Ya memang istri sama suami itu nggak bisa kayak mobil ya. Artinya nggak bisa disamain kayak cerita tadi itu nggak. Walaupun nggak bisa sama, tetapi dipada-padain secara logis masih bisa, Mas. Contoh gini, kalau mobilmu itu butut, bukan mobil baru, gimana kamu tetap bisa menikmati mobilmu? Ya akhirnya kan kamu membangun kembali kan mobilnya, kursinya dibersihin, ganti joknya, kemudian kadang-kadang dikasih aksesoris, kemudian mungkin disepetke, kemudian dicat ulang, kemudian apa mungkin dikasih apa nano model kayak gitu yang kinclong, kemudian pewanginya dirubah, kemudian ganti peleknya, kemudian apa? Akhirnya apa? Selama kamu menikmati mobil itu kan tetap bisa kan, walaupun mobilnya sudah usang, tetapi kemudian di-upgrade kembali sehingga kamu merasa nyaman. Istri itu ya gitu sama suami itu sama, barangnya nggak usah ganti, tapi suasananya barang yang diganti. Oke, terima kasih Ustadz. Oke. Mari kita susun niat kita menjadi lebih baik. Ya, ketika mau menikah ataupun sudah menikah, kita tinjau lagi niat kita dan nggak usah mikir yang macam-macam. Pokoknya berikan yang terbaik untuk pasangan kita aja ya, gitu ya. Ya begitu kan, Ella ya. Iya betul. Udah. Ikhlaskan pokoknya Ikhlasin semuanya yang terbaik dan harapannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih Ustaz. Awan pamit. Ella Arlika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you and bye bye. Dadah. Dadah.